Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Ini adalah updatean terakhir. Saya sudah mencoba mengkultur ini dengan 4 wadah. Di sini saya bisa tarik kesimpulannya. Berapa lama bisa bertahan kompos ini sebagai bahan dasar dari pengkulturan ini. Dari keempat wadah kultur yang saya coba itu ternyata berbeda-beda teman-teman ya. Saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan perbedaannya. Jadi ada yang kuat sampai 2 bulan, ada yang cuma sebulan sampai bulan, ada juga yang 1,5 bulan. Nah ini adalah yang paling lama, hampir 2 bulan lebih mau ke 3 bulan, jadi bisa bertahan gitu. Lantas dari mana kita tahu bisa bertahan sampai dengan selama itu? Jadi kita bisa melihat dari perkembangan kutir yang ada di wadah tersebut. Jadi semakin lama dipakai gitu ya, media ini itu akan menghasilkan berkurangnya dari produktivitas kutu air ini. Jadi makin lama semakin sedikit gitu. Jika hal itu terjadi, maka teman-teman harus mengganti medianya. Nah, maksud saya di kultur di tempat baru. Tapi di sini teman-teman jangan langsung dibuang, karena kompos yang sudah kita gunakan yang sudah tidak produktif itu ternyata bisa kita gunakan lagi. Nah, caranya seperti apa? Jadi teman-teman buang airnya gitu, lalu media tersebut, komposnya tersebut, teman-teman keringkan lagi gitu. Oke, saya akan berikan tahap-tahapnya ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman buang. Kompos itu masih bisa digunakan sampai berkali-kali gitu teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu membelinya sekali. Setelah itu bisa teman gunakan berkali-kali. Nah, caranya sebagai berikut. Oke, kita akan simak caranya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kompos yang sudah saya keringkan. Nah, ini airnya dibuang gitu sampai kering, lalu kita jemur seperti ini. Jangan lupa supaya mempercepat proses penjemuran, kita bisa menghancur-hancurkannya gitu. Nah, dicongkel-congkel seperti ini, kita hancurkan sampai merata, jadi supaya cepat kering. Pengeringan ini harus benar-benar kering ya, harus benar-benar kering. Jadi saya mengeringkan ini ada sekitar 5 harian lah, karena cuacanya campur hujan gitu. Jadi ada sekitar 5 hari. Nah seperti ini terus kita hancurkan gitu sampai benar-benar tidak ada gumpal-gumpalan, sampai benar-benar hancur, halus lagi seperti sedia kala gitu. Ini kan bergumpal-gumpal nih, jadi kita hancurkan. Nah penampakannya seperti apa setelah benar-benar kering? Nah ini adalah penampakan setelah benar-benar kering. Jadi seperti ini benar-benar udah kering banget nih. Ada 5 hari ya, 5 hari benar seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan mulai tahap pertama. Nah, ini sudah kering seperti ini, kita akan memberikan air. Memberikan air ini yang bagus jika teman-teman punya air klorela itu sangat bagus. Tapi di saya sini menggunakan air biasa. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai air klorela juga bisa menggunakan air biasa, air rendaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kita tidak memerlukan starter lagi. Karena apa? Di sini sudah banyak butuh air yang sudah mati. Nah, itulah starter yang akan kita gunakan di sini. Oke, langsung saja kita aduk-aduk ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai merata. Jadi biar kita melihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, ini saya berikan E4. Saya wajib memberikan E4 untuk memfermentasi juga dan untuk membantu penguraian. Oke, langsung saja kita aduk ya seperti ini nih teman-teman. Kita aduk sampai merata, benar-benar merata, dan pastikan semuanya itu bahan basah semua. Nah ini kan yang kering-kering ini dia akan menaik ke atas nih. Ini kita aduk sampai rata nih, terus kita aduk gitu kan sampai semuanya benar-benar rata dan basah. Nah setelah beberapa 1 jam lah ya, kita akan melihat seperti ini teman-teman. Nah itu teman-teman lihat ada bintik-bintik putih di situ, itu adalah bangkai kutu air yang mengering. Inilah sebabnya kenapa kita tidak memerlukan lagi starter. Jadi kutu air ini nanti akan menetas teman-teman.
ini akan menetas nih. Oh, ini banyak sekali putih-putih seperti ini. Karena saya sudah tidak menggunakannya, tidak mempunyai media kultur lagi, jadi tidak saya pisahin. Sebenarnya ini bisa teman-teman ambil lalu teman-teman taruh di media yang lain gitu untuk penetasannya. Ini banyak banget, ini sayang sebenarnya. Ini bisa buat 3 wadah lagi bisa ini. Cuman saya belum mencoba. Mungkin bisa nggak dijemur lagi gitu lalu kita simpan gitu. Saya belum mencoba gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencobanya gitu kan. Jadi teman-teman serok lagi lalu teman-teman keringkan, mungkin bisa buat bibit pengkulturan berikutnya. Nah, setelah seperti ini, setelah aduk rata, kita akan menutupnya. Kita tunggu sampai 24 jam ya teman-teman ya. Kita cek nanti 24 jam. Nah, saya menggunakan jaring seperti ini untuk antisipasi tidak terjadinya jentik nyamuk di sini. Nah, inilah penampakan setelah 24 jam. Dia akan menampakkan seperti ini. Itu seperti banyak busa gitu teman-teman tuh. Nah, ini kan masih banyak telurnya seperti mengambang-mengambang. Nah, ini kita bisa mengaduknya, tapi bagian permukaannya saja kita aduk-aduk gitu supaya memastikan telurnya ini basah. Karena jika telur ini tidak basah, ini kan di atas busa, takutnya kering. Itu tidak akan menetas. Ini setelah 24 jam ya teman-teman ya. Nah, kita aduk seperti ini semua merata, bagian atasnya aja tidak susah sampai ke dasarnya. Kita aduk seperti ini. Nah, kenapa diaduk? Nah, itu mana lihat tuh. Itu telurnya itu tuh di dalam air itu tuh. Itu semua keaduk semua gitu. Jadi kita bisa memastikan kalau telur ini basah gitu. Nah, setelah beberapa jam, setelah 24 jam, saya mengecek lagi. Ini sudah ada yang menetas, teman-teman. Cuman halus banget ini. Tuh, ini di bawah seperti lemak gitu pembusukan. Itu terlihat banyak sekali yang sudah menetas. Oke, kita akan lihat di hari kedua seperti apa. Nah, ini adalah hari kedua. Nah, ini hari kedua teman-teman ya. Ini saya coba pinggirkan nih lemak-lemaknya ini, lapisannya ini. Kita lihat ini sudah mulai agak membesar di hari kedua. Dan setiap hari ini paling enggak sekali tuh saya pasti akan mengaduk bagian atasnya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini ini tidak ada penampakan infosuria. Jadi kemungkinan setiap pembusukan itu kan akan hadir infosuria ya. Nah, infosurianya ini mungkin dimakan oleh kutu air ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi nggak ada infosuria, ini halus banget. Ini karena saya zoom jadi kelihatan besar. Sebenarnya ini halus-halus banget. Airnya ini jernih, ya, tidak ada infosuria sama sekali. Tapi saya juga nggak tahu apakah infosuria itu dimakan dengan kutu air karena saya juga tidak meneliti sampai ke situ ya kan. Nah, ini sangat jernih di bagian dalamnya, di bawah lemaknya itu seperti air yang jernih sekali. Ini saya zoom nih teman-teman, ini di hari kedua. Kita akan langsung saja melihatnya di hari ketiga. Tapi di sini teman-teman lihat ya, itu seperti ada cacing. Ini memang sempat saya berikan cacing teman-teman. Jadi saya mencoba, siapa tahu bisa ternak cacing juga. Kalau nggak bisa ya biarin saja mati, atau tidak akan membunuh kutu air ini. Oke, ini menampakkan hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini sudah mulai terlihat kasar gitu, sudah membesar. Ini di hari ketiga teman-teman. Dan masih banyak juga di sini telur-telur kutu air yang masih mengambang atau bangkai kutir yang dulu itu masih mengambang. Ini sudah banyak banget. Tuh, kita akan zoom. Dan di sini banyak perbedaan, jadi enggak semuanya besar ya, masih ada yang kecil-kecil. Jadi menurut saya begini teman-teman, mungkin ada yang 24 jam sudah menetas atau setelah 3 hari baru menetas. Jadi itu perbedaannya masih cukup jauh gitu, ada yang besar ada yang kecil. Jadi nggak rata beda perkembangannya gitu. Kalau untuk beranak saya rasa belum ya, mungkin di 4 hari baru kutu air ini mulai beranak, karena kutu airnya juga kan tidak perlu kawin gitu, dia bisa menghasilkan keturunan gitu. Oke teman-teman, update-nya sampai 3 hari saja ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ya perawatannya seperti biasa, seperti memberikan fermentasi yang pakai pelet atau
I4 gitu kan, seperti biasa di tutorial yang sebelumnya itu. Dan untuk panennya ini teman-teman bisa menunggunya dalam waktu 6 hari baru teman-teman bisa panen. Untuk perawatannya ya normal seperti video sebelumnya yang sudah saya terangkan untuk perawatannya seperti apa. Jadi jangan dibuang. Ini pun jika sudah tidak produktivitas, kompos ini bisa teman-teman jemur kembali dan pasti akan terdapat telur lagi seperti ini. Lalu teman-teman isi air, nanti dia akan berkembang biak lagi seperti saat ini. Ya teman-teman, ini aja ya update terakhirnya. Semoga ini menjadikan inspirasi untuk teman-teman. Jadi jangan takut mencoba. Kita harus mencoba, karena kita tidak mencoba itu kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Terima kasih teman-teman telah berkunjung ke channel saya. Tidak lupa saya ucapkan salam sukses selalu. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Hobi kita 86.